organisasi atau oleh beberapa secara bersama-sama, tentunya untuk jangka panjang. Nah, dalam konteks supply chain, berarti di sini apa saja sih aktivitasnya? Jadi kita udah nggak bisa lagi bicaranya hanya perusahaan saja, internal perusahaan saja, tapi kita sudah berbicaranya melibatkan pihak eksternal. Jadi contohnya apa? Supplier mana sih yang akan kita pilih? Ya, supplier mana yang akan kita jadikan mitra? Kemudian lokasi gudang nanti kira-kira mau ditempatkan di mana saja ya? Pusat distribusinya juga mau ditempatkan di mana saja ya? Apakah diserahkan kepada pihak ketiga untuk urusan logistiknya atau mau ditangani oleh kita sendiri? Nah, ini kita berbicaranya adalah kasusnya dalam satu rantai pasok ya. Jadi kalau kita berbicaranya strategi supply chain atau strategi rantai pasok, yaitu kumpulan kegiatan dan aksi strategis di sepanjang supply chain atau rantai pasok yang menciptakan rekonsiliasi antara apa yang dibutuhkan oleh pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada pada supply chain tersebut. Ini yang dimaksud dengan strategi supply chain. Sebentar ya, saya pakai ini ya supaya nggak keganggu sebentar. Oke, baik. Kedengeran suara Ibu? Halo, kedengeran? Dengar sama seperti sebelumnya, Bu. Oke, siap kalau gitu. Baik. Nah, kita lihat berarti di sini. Jadi, strategi yang dibuat itu tentunya harus mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan oleh pasar. Ya. Untuk apa? Tentu keputusannya adalah nanti bagaimana kita akan melihat dari sisi kemampuan. Ya, kemampuannya bukan dari satu perusahaan saja, tapi sudah berbicaranya adalah satu rantai pasok. Nah, kalau kita berbicaranya strategi supply chain, berarti melibatkannya antara market perspektif dan juga resource perspektif. Nah, market perspektif ini kan tentunya adalah melibatkan end customer. Siapa end customer di sini? Siapa? Siapa end customer di sini? Kalau dalam satu rantai pasok, siapa yang dimaksud dengan end customer? Konsumen. Konsumennya yang mana? Firza, langsung. Ini Bu, kayak masyarakat gitu. Oke, ya betul. Jadi yang dinamakan market perspektif ini adalah end customer, yaitu kita pemakai, kita pembeli. Ya. Jadi berbicaranya kalau kita berbicara rantai pasok, kan biasanya kalau menggunakan tools itu di akhirnya itu adalah sampai retail. Ya, itu dimaksud dengan customer juga retail. Kenapa? Karena posisinya misalkan tools yang terhubung sampai dengan retail. Padahal retail juga punya customer. Nah, yang dimaksud dengan market perspektif di sini adalah dia yang pemakai ataupun pembeli akhir kita. Nah, resource-nya ya, itu tentunya adalah sumber dayanya. Sumber daya di sepanjang dalam rantai pasok itu. Siapa di sini? Contoh, kalau kita berbicaranya adalah perusahaan komputer, tentu yang menjadi sumber di sini ya, resource perspektif itu adalah satu pabrik-pabrik yang membuat komponen-komponennya. Ya, beserta di dalamnya. Kemudian pabrik yang merakit dari komputernya sendiri beserta internal perusahaannya. Ya. Kemudian siapa lagi? Tentu penyalur-penyalur atau pengirimnya di sini. Sampai dengan toko-toko di sini. Dan juga melibatkan perusahaan jasa transportasi atau pengirimannya. Ini menjadi sumbernya. Jadi sekali lagi bukan berbicaranya satu perusahaan, tapi dalam satu rantai pasoknya. Ketika kita berbicara strategi rantai pasok dan melihat dari resource perspektif. Ya. Oke. Baik. Nah,
Jadi, apa tujuan strateginya dalam supply chain ini? Tujuannya tentu ingin menyediakan produk. Menyediakan produk yang bagaimana? Yang dia murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga bervariasi. Kan memang kalau kita tahu akan bertolak belakang sebenarnya ya. Ingin yang berkualitas tapi harga murah. Kayaknya nggak ada ya. Di mana-mana juga kayaknya sejalan ya. Kalau kualitas bagus, harga juga pasti mengikuti. Nah, tapi bagaimana dalam tujuan rantai pasok ini kita ingin mendapatkan barangnya itu murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga bisa bervariasi. Ya, oke. Nah, jadi untuk memenangkan atau bertahan dalam persaingan pasar, tentu kita harus memenuhi keinginan dari pelanggan. Apa keinginan dari pelanggan ini? Ya, dia murah, berkualitas, tepat waktu, bervariasi. Tapi juga di sini bagaimana dalam rantai pasok ini harus mempunyai kemampuan beroperasi secara efisien. Tentu ingin memenuhi keinginan pelanggan yaitu murah. Ingin menciptakan kualitas. Kualitasnya itu yang bagaimana? Yang dia kualitasnya murah, barangnya bagus, tapi juga tepat waktu. Ya. Kemudian cepat. Cepat itu apa? Berarti dia tepat waktu. Nah, sekarang kemampuan supply chain juga harus fleksibel. Ya, dia harus agile. Ya, agile itu berarti dia mengikuti apa yang menjadi keinginan pasar. Fleksibel dan inovatif. Berarti dia ingin memenuhi keinginan pasar yaitu bervariasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Masih dipahami ya? Oke, masih ya, oke. Nah, menurut Fisher 1997, maka produk itu dikategorikan menjadi dua katanya. Ya. Ada yang produknya fungsional, ada yang produknya itu inovatif. Mana yang tergolong dalam karakteristik fungsional? Dia yang produknya memiliki konfigurasi standar. Sepanjang siklus hidupnya ya itu aja, tidak ada perubahan signifikan. Dia memiliki sedikit variasi, kemudian kebutuhan pelanggan dari waktu ke waktu juga tidak berubah. Konfigurasi standar, variasinya sedikit, siklus hidupnya panjang, sehingga permintaan terhadap produk relatif stabil dari waktu ke waktu dan mudah diramalkan. Apa contohnya? Contohnya misalkan pembuatan kertas HVS. Dari dulu kan sama ya, kalau kalian print ataupun kalian mau menulis gitu ya, itu menggunakan kertas A4. Tidak menjadi pakai daun kan saat ini ya, masih menggunakan kertas A4. Karena ini adalah masuk dalam produk fungsional. Staples, paku payung, ini masih sama ya, variasinya sangat sedikit. Tapi kalau dia produk inovatif, dia memiliki banyak variasi ya, dan tidak bisa bertahan lama di pasar, perkembangan teknologinya cepat, siklus hidup produknya pendek, sangat sulit meramalkan permintaan produk-produknya. Kalau dia kelebihan, memaksa perusahaan untuk melakukan penurunan harga, ya. Tapi kalau kekurangan, customer bisa menjadi kecewa. Apa contohnya? Produknya itu handphone, peralatan elektronik. Ini buat cewek-cewek nih ya, sabun untuk yang cuci muka tuh, MS Glow apa sekarang tuh ya, ingin mempercantik diri itu udah banyak ya. Kalau dulu mungkin hanya beberapa saja yang buka gitu ya. Kalau sekarang kan enggak ya, banyak supaya mempercantik diri ini. Nah ini kita tahu ya. Jadi kita akan membuat strategi ini untuk produk mana yang akan kita tingkatkan. Dalam satu rantai pasok itu, dia apakah di produk fungsional atau di produk inovatif. Ya.
Oke, baik. Nah, kemudian apa perbedaan karakteristik produk fungsional dan produk inovatif? Tadi sudah dijelaskan. Siklus hidupnya kalau fungsional itu pendek ya. Mungkin kurang lebih sekitar 2 tahun. Tapi kalau panjang. Malah yang produk inovatif yang pendek. Handphone itu ya pergerakannya mungkin 6 bulan sekali sudah berubah. Sekarang Samsung itu sudah S berapa? Saya sudah nggak pernah jalan-jalan ini semenjak COVID ini. S berapa, Lana? Anugrah, sudah S berapa itu Samsung? Sudah S berapa? S 20? Lebih? Tuh, sudah 21. 22 tuh. Sudah S22. Ya. Pergerakannya begitu cepat sekali handphone ini ya. Maka dimasukkan ke dalam produk yang inovatif. Variasi per kategorinya, kalau dia produknya fungsional, dia sedikit. Tapi kalau produk inovatif, tentu akan banyak dan ribuan. Kemudian volume per SKU-nya juga dia fungsional, itu tinggi. Tapi kalau produk inovatif itu sedikit-sedikit per SKU-nya. Ya. Kemudian peramalan permintaan, kalau dia fungsional mudah untuk melakukan peramalannya. Tapi kalau produk inovatif nggak bisa kita prediksi, sulit. Karena tadi permintaannya kecil-kecil itu, sedikit-sedikit, ya variasinya banyak, jumlahnya sedikit. Ya. Kemudian tingkat kekurangan produk nih diprediksi. Persediaannya jarang. Kalau yang fungsional, kalau produk inovatif ini sering terjadi. Kenapa? Mengantisipasi permintaan yang tidak pasti ya. Kemudian penurunan harga jual, ini produk inovatif ini bisa besar-besaran ya. Malah bisa kalau kelebihan itu diskonnya mungkin jadi besar di sini. Dan margin keuntungannya kalau yang fungsional tentu akan rendah dibandingkan dengan produk inovatif yang dia marginnya mungkin akan tinggi. Ya. Oke. Nah, jadi bagaimana strategi supply chain itu? Strategi supply chain ini dia bisa efisien atau responsif. Ya. Untuk produk-produk fungsional, tentu dia akan berfokusnya pada upaya meminimalkan ongkos fisiknya di sepanjang rantai pasoknya. Dia akan memilih efisien. Tapi kalau produk inovatif itu nggak bisa efisien. Kenapa? Karena dia harus lebih respon, harus lebih tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh customer-nya. Jadi dia perlu melakukan riset pasar, perlu meningkatkan kemampuan inovasi, memunculkan produk-produk baru yang disukai pelanggan, kemudian memperpendek time to market-nya. Ya. Ini semuanya harus dilakukan oleh SCM yang dia mengeluarkan produk-produknya inovatif. Seperti itu. Sudah terlihat ya perbedaannya ya. Nah, posisi kita ada di mana nih rantai pasoknya? Dia di posisinya di fungsional atau di inovatif. Kalau fungsional kembali, berarti strategi supply chain-nya lebih kepada efisien. Semuanya dibuat secara efisien. Tapi kalau SCM-nya untuk produk-produk inovatif, tentu dia harus responsif. Ya, bukan melakukan pengurangan biaya, tapi bagaimana dia meningkatkan responnya melalui riset pasarnya. Gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi kalau begitu kita harus membuat strategik yang fit. Yang bagaimana strategik yang fit ini? Yang bisa menciptakan kesesuaian antara karakteristik produk atau pasar yang menyebabkan supply chain ini bisa bertahan atau unggul di pasar. Ini harus kita ciptakan nih strategic fit ini. Ya. Area strategic fit-nya itu di mana? Di daerah di mana terjadi kesesuaian antara karakteristik produk atau pasar dengan strategi supply chain-nya. Nah, ini ya. Jadi posisinya bagaimana kita bisa menentukan strategic fit? Jika strateginya memang efisiensi,
Mungkin kita cocok untuk membangun supply chain manajemennya mengelola yang produk fungsional. Tapi kalau nanti strategiknya kita ke responsif, tentu kita lebih cocok untuk SCM yang mengelola produk-produknya yang inovatif. Sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Masih bisa dipahami? Oke. Nah, ya. Jadi kalau begitu, strategi yang bagaimana sih, gitu ya? Strategi efisiensi dan strategi responsif ini bisa diistilahkan dengan namanya adalah lean, ramping, atau agile, yaitu tangkas. Atau malah agile ini ya, merupakan gabungan kedua strategi. Bagaimana sifatnya yang lean? Lean ini berarti dia lebih efisien, menekan biaya, mengurangi pemborosan. Kalau dia bersifatnya responsif atau agile, dia harus menciptakan kecepatan respon dan menciptakan fleksibilitas dan juga kecepatan dari ini ya, responnya sendiri terhadap keinginan pasar di sini ya. Nah, ada yang tahu kalau kita berbicara lean manufacturing itu apa sih gitu? Ya. Karena kalau kita tahu, kalau kita melihat ini semua, ya, maka kita akan berbicaranya, maaf, sebentar. Ya, kalau kita berbicaranya adalah strategiknya lean di sini ya, berarti bagaimana kita bisa mengurangi pemborosan. Contohnya ini seperti ini ya, lean manufacturing yang saya contohkan. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan sepatu ya. Karena saya jurusannya teknik industri, maka di awal itu saya disuruh untuk menganalisis bagaimana kegiatan yang terjadi di perusahaan tersebut, aktivitasnya. Disuruh diamati katanya gitu. Saya masih bingung ya, kerjaan saya kok hanya mengamati gitu ya. Dalam 1 minggu itu apa yang saya lihat? Saya coba ikuti saja, saya pelajari gitu, apa sih yang dilakukan. Ternyata setelah saya lihat, oh iya, ada beberapa operasional yang seharusnya itu bisa kita satukan. Ada yang ruangan-ruangan itu ketika kita memproduksi di satu tempat di sini, kemudian produksi berikutnya tempatnya berjauhan. Kan ini sangat pemborosan dari sisi waktu ya. Nah, kalau kita sudah berbicaranya lean manufacturing, ini bagaimana kita merampingkan aktivitas-aktivitas tersebut. Malah kalau bisa misalkan disatukan. Contoh misalkan kegiatan ketika memotong, ya sudah saja disatukan dengan inspeksi, sehingga kita nggak usah lagi dari kegiatan memotong masuk lagi ke aktivitas berikutnya, ya ke ruangan berikutnya untuk melakukan inspeksi lagi. Sudah kita satukan kegiatan inspeksi sama pemotongan itu di satu divisi. Nah ini yang dinamakan lean manufacturing, salah satunya seperti itu, ya mengurangi aktivitas-aktivitas yang sebenarnya tidak perlu gitu, karena itu dianggap pemborosan. Itu contoh dari lean manufacturing. Ya. Nah, kemudian dari lean manufacturing juga kita mengenal just in time. Ya. Perusahaan Jepang itu rata-rata dia menggunakan konsepnya kan pasti just in time. Bagaimana? Karena dia merasa bagaimana mengurangi pemborosan ini sangat diperlukan. Semuanya serba zero ya. Zero inventory, ya zero defect. Itu semuanya harus begitu. Konsep mereka itu semuanya harus zero. Gudang bagi mereka nggak perlu. Nah, tapi kan semuanya harus ditunjang dengan sistem ya. Semua harus ditunjang dengan sistem yang baik ketika kita mempergunakan prinsipnya just in time ini. Nah, jadi kalau kalian nanti bekerja di Astra misalkan ya, itu kan perusahaan Jepang ya. Kalian jangan kaget nih. Bagaimana kalian bekerjanya itu betul-betul over gitu ya. Bukan over dalam arti ya apa yang kalian keluarkan itu akan dibayar sesuai dengan reward pengeluaran kita. Produktivitas tinggi, mungkin nanti rewardnya juga akan tinggi. Produktivitasnya kurang, ya sudah tidak mendapatkan reward yang baik. Nah, ini yang terjadi. Bagaimana kita mengenal konsep dari just in time itu seperti Six Sigma.
Jadi dari barang-barang yang dibuat dalam 1 juta barang, mungkin kesalahannya itu hanya 1-2 saja yang rusak. Lainnya semuanya dalam keadaan sesuai dengan kualitas yang diperlukan. Nah, ini konsepnya. Ya, kalau kita mau berbicara dia efisien, dia juga responsif. Kita akan bisa melihat bahwa perusahaan itu harus melakukan lean, ramping, dan juga agile ya. Jadi tangkas, bisa mengikuti apa yang diinginkan pasar. Nah, kita lihat di sini. Dari strategi rantai pasok di sini, maka kesesuaian ya yang dilakukan antara komponen keputusan taktis untuk mendukung strategis supply chain itu, ini ada beberapa. Ada lokasi fasilitas, sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, pengembangan produk. Contoh misalkan di sini, saya minta bantuan Hadi. Hadi, kalau Hadi membangun strategi rantai pasok, kira-kira kalau memilih lokasi fasilitas, itu lokasinya bagaimana Hadi pemilihannya? Kira-kira. Silakan. Kalau misalkan mau milih lokasi fasilitas itu. Kalau misalkan posisi Hadi manufakturnya, kira-kira akan memilih lokasi fasilitas itu di mana Hadi kalau menerapkan strategi supply chain? Kalau untuk menentukan lokasi manufaktur biasanya ya di daerah-daerah yang jauh dari permukiman gitu, Bu. Permukiman. Ya, jauh dari pemukiman, terus apa lagi kira-kira? Coba kalian pakai Ferrari saja ya, mobil Eropa, sedikit saja ke pedesaan, rusak misalkan mogok, wah susah itu mencari spare part. Ini karena mereka membangun supplier-suppliernya dulu. Kenapa di Indonesia menjadi daya tarik? Salah satunya adalah tenaga kerja murah. Kalau kita berbicaranya manufaktur, tentu kita akan membangun pabrik kita mendekati dengan suppliernya. Kenapa? Supaya mudah proses pengiriman raw material dari supplier menuju ke manufaktur. Ya. Kalau kita berbicaranya perusahaan-perusahaan jasa, tentu kita akan mendekati kepada customer-nya. Karena itu yang menjadi pembeli nanti. Ya. Jadi sekali lagi betul tadi kata Hadi, kalau kita berbicaranya manufaktur, tentu akan mendekati dengan sumber daya manusianya, di mana tenaga kerjanya itu dibayar dengan murah. Strategi dari rantai pasok. Jadi berbicaranya satu rantai pasok ya. Nah sekarang bagaimana kalau misalkan supplier? Bagaimana menentukan supplier yang dia berbicaranya adalah strategi rantai pasok? Dia harus efisien, dia juga harus responsif. Bagaimana? Siapa yang bisa bantu untuk mencari pasokan? Yang bagaimana? Silakan. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang berkualitas tapi harganya terjangkau, Bu. Nah, kan, ya, padahal kan tidak ada ya logikanya selalu kualitas itu akan sesuai dengan kenaikan kualitas bagus harganya tinggi, tapi kan enggak. Dalam strategi rantai pasok tadi dikatakan oleh siapa tadi? Maaf, siapa tadi yang menjawab? Tere, Bu, Teresia. Tere. Oke, Teresia. Tadi Teresia menjelaskan bahwa saya akan mencari supplier tentu yang dia kualitasnya bagus, harganya murah. Kalau kita melihat dari strategi efisien, pasti indikator yang pertama adalah harga yang murah dulu. Itu pasti. Ya.
Kalau kita berbicaranya adalah responsif, mungkin harga sudah tidak menjadi patokan lagi. Kalau kita berbicaranya strategi supply chain-nya responsif, berarti bagaimana supplier-supplier ini bisa fleksibel, bisa memiliki raw material gitu ya, bahan baku, menyediakan bahan baku yang bisa berkualitas. Harga menjadi nomor 2 ketika kita berbicaranya responsif. Nah, ini mesti diperhatikan oleh kalian, ya. Jadi akan sangat tergantung sekali strategi rantai pasok di sini terhadap apa saja nih komponennya, lokasi, sistem produksi, persediaan, transportasi, pasokan, dan pengembangan produk. Kita lihat lokasi ya. Jadi lokasi fasilitas itu bagaimana? Tadi dijelaskan sama Hadi. Saya akan mendirikan pabrik itu di tempat yang tenaga kerjanya murah, dekat dengan sumber bahan baku. Nah, pengelolaan sistem produksi, kalau yang pengelolaan sistem produksi, dia akan menerapkan konsep-konsep lean manufacturing dan just in time. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, apa yang lean manufacturing? Jadi menghilangkan pemborosan, waste. Ya. Bagaimana meningkatkan nilai tambah produk serta memberikan nilai kepada pelanggan, melakukan terus continuous improvement. Ya. Merubah bahan baku menjadi produk secara efisien dan tidak ada pemborosan. Ini yang diinginkan. Ya. Maka konsepnya orang-orang Jepang itu seperti ini mereka. Lean manufacturing dan just in time. Apa just in time itu? Suatu sistem produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Tapi memang mau tidak mau, ya tadi tools-nya juga harus menyeimbangi ya. Jadi ada kebutuhan nih di agen ini, oke, sudah terhubung posisinya dengan bagian DC-nya. DC siap untuk mengirimkan, bagian pengangkutan juga sudah siap nih untuk memberangkatkan barangnya tadi. Jadi nggak ada sistem menunggu-menunggu. Nggak perlu yang namanya gudang. Saya menggunakan sistem yang namanya just in time. Ya, jadi level-level stok ini semuanya diminimumkan. Kalau kita berbicaranya adalah just in time. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian, persediaan. Kalau kita berbicaranya adalah produk-produk yang efisien, ya, tentu di sini untuk persediaan itu bukan menjadi menjadi tujuan, ya, karena bagi mereka yang diperlukan itu adalah produk disesuaikan dengan hasil ramalannya. Jadi tepat. Karena sudah bisa diprediksi dari awal. Kebutuhannya jelas kok, average kok. Setiap tahun jelas gitu. Kalau dia produknya yang efisien. Tapi kalau produk inovatif, kan kita nggak tahu ya. Kadang pembelian banyak. Kadang juga nggak ada. Maka kalau kita berbicaranya produk inovatif, mau tidak mau persediaan ini juga penting. Kenapa? Tadi kelebihan, maka besar-besaran dilakukan diskon ya. Kekurangan mengecewakan pelanggan. Nah, ini harus dihindari kalau kita berbicaranya produk-produk yang inovatif. Ya. Jadi ini menjadi pertanyaan besar nih. Kalau kita akan melakukan persediaan untuk produk-produk inovatif karena nggak bisa diramalkan. Ini yang kesulitannya itu, ya. Nah, kemudian transportasi. Kalau kita berbicaranya efisien, mungkin kita akan mengirim barang nanti aja kalau sudah penuh mobil baru kita angkut, kan gitu ya. Karena ingin efisien, sekali jalan aja cukup, sekali jalan cukup, kan gitu kan kita mah ingin efisien. Tapi kalau kita berbicaranya inovatif, kan nggak begitu.
Ada permintaan, cepat dikirimkan. Ada permintaan, cepat disesuaikan supaya tepat waktu. Apakah kita menggunakan pihak ketiga? Ini juga menjadi pertimbangan. Ya. Oke. Kemudian memilih supplier tadi. Kalau kita berbicaranya efisien, tentu kriteria utama memilih supplier itu adalah melihat dari sisi ongkos. Tapi kalau kita berbicaranya responsif, ongkos sudah nomor keberapanya gitu. Jadi yang penting itu apa? Fleksibel, cepat. Itu menjadi prioritasnya. Kita perlu supplier bisa menyediakan. Kan pengennya seperti itu. Kita butuh barang apapun, supplier bisa menyediakan. Dibanding dengan harga. Kalau efisien ya cari satu-satu supplier mana yang harga murah gitu kan. Ini posisinya strateginya di mana yang akan kita kembangkan, ya. Pengembangan produk sama. Pengembangan produk di sini tentu kita juga perlu menciptakan produk-produk yang yang baru ya. Kalau yang kita inovatif ini berbeda dengan produk yang fungsional. Kenapa? Karena produk-produk yang inovatif itu kan harus menyesuaikan dengan keinginan pasar. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka dibuatlah, kalau dia produknya inovatif, dibuat modul-modul standar. Maksudnya gimana Bu modul standar itu? Contoh, kalau Hadi mau bikin baju, kan kita nggak tahu ya, apakah seleranya itu kaos misalkan warna merah, warna biru, warna hitam, warna hijau, atau warna kuning. Buat dulu aja standar. Buat semuanya warna putih aja dulu. Jadi kalau ada yang perlu nanti merah, tinggal dicelup, sesuaikan kebutuhannya berapa yang merah. Kalau dia pengennya yang biru, baru dicelup warna biru, sesuaikan dengan kebutuhan. Maka kalau kita bersifat inovatif, maka harus kita menunda konfigurasi akhir produk sampai ada permintaan yang pasti. Dan ini bisa mengurangi terjadinya kekurangan atau kelebihan produk yang tidak terkendali. Kalau kita mau merakit laptop misalkan, ya, kita nggak usah merakit langsung jadi laptop, enggak. Kita buat aja spare part-nya dulu, disesuaikan. Ketika ada permintaan untuk jenis laptop ini, baru kita rakit menjadi sebuah laptop. Jadi nggak usah banyak-banyak, ya. Kita siapkan saja modul-modul standarnya dulu. Ada permintaan, baru kita rakit. Ada permintaan, baru kita rakit. Ya, oke. Jadi kalau kita melihat keputusan taktis, ketika strategi supply chain yang akan kita lakukan ini apakah efisien, apakah kita responsif. Lihat dari lokasi fasilitas. Ya. Kalau strategi supply chain kita ingin efisien, tentu tempatkan pabrik di negara-negara yang ongkos tenaga kerjanya itu murah. Gitu ya. Tapi kalau kita responsif, carilah dekat dengan pasar, punya akses tenaga-tenaga yang terampil dan teknologi yang memadai. Karena kita ingin melakukan responsif strateginya. Sekarang dari sistem produksi. Ya. Kalau melihat kita efisien, tentu kita akan melihat sistem produksi itu harus tinggi utilitasnya. Ya. Kenapa? Karena disesuaikan produknya itu fungsional. Ya, efisien. Maka bagaimana kita menciptakan sistem produksinya itu yang utilitasnya itu tinggi. Tapi kalau responsif, ya fleksibel. Permintaan pengen begini, ikuti. Permintaan pengen begitu, ikuti. Selalu mengikuti keinginan pasar. Itu kalau kita responsif. Persediaan, sama persediaan juga. Kalau kita ingin efisien, ya minimasi saja, nggak perlu ada ya persediaan. Tapi kalau responsif, ya kita nggak tahu produk mana nih. Maka tadi untuk mengamankannya, pengembangan produknya gunakan modular. Tunda diferensiasi produk sebisa mungkin. Jadi kita melakukan postponement. Jadi cukup modul-modul saja. Ketika ada kebutuhan baru kita rakit. Ketika ada kebutuhan baru kita rakit. Seperti itu. Ya. Transportasi tadi pengiriman inginnya ya
full dulu atau kita pindahkan kepada pihak ketiga supaya murah gitu ya, supaya murah. Tapi kalau kita responsif, ya sudah kebijakannya ambil, ada pesanan kirim, less container less load ya ini tuh. Jadi sedikit juga ya kita kirim, sedikit ya kita kirim, karena kita sifatnya responsif. Pasokan juga sama ya. Oke, pasokan juga sama. Jadi kita pilih supplier dengan kriteria bahwa indikator pemilihannya berdasarkan harga ya dan kualitas yang menjadi kriteria utama. Tapi kalau kita responsif, tentu kita akan memilih supplier dengan kecepatannya, dengan fleksibilitasnya, dan dengan kualitasnya yang bagus. Harga menjadi nomor keberapanya. Kalau berbicaranya responsif. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan. Silakan. Ada? Belum. Oke, baik. Kalau belum, nah, jadi hari ini kalian silakan mengerjakan tugasnya, ya. Kalian memahami kemarin terkait dengan memetakan alur rantai pasok. Nah, sekarang tidak hanya alur rantai pasok saja, tapi juga reverse logistiknya. Reverse logistik itu seperti apa, Bu? Contoh misalkan, Ibu jelaskan kemarin Ultra Jaya. Ultra Jaya ketika barangnya ya atau produknya ada yang expired date, itu langsung diambil oleh bagian pabrik untuk akhirnya dilakukan proses ya dan menjadi pupuk di daerah sekitarnya. Ada proses reverse logistiknya yang dilakukan oleh pabriknya sendiri, mengambil barang-barang dari Ultra Jaya, kemudian diolah kembali, bukan diminum tapi ya diolah untuk menjadi pupuk kalau yang susu-susunya sudah expire ya, expire date ya. Nah, kalau perusahaan poslog misalkan, perusahaan pos logistik sekarang dipercaya ya menjadi tempat disewakan ya gudangnya itu untuk menyewa kulkas dari Unilever. Kan ada tuh dari S-Walls. S-Walls itu dari mana tuh? Unilever bukan? Jadi S-Walls ini menyewa gudangnya, kulkas-kulkasnya dengan semua jenis kulkas itu disimpan di poslog. Nah, kemudian dari poslog nanti kan dikirimkan tuh ke retail-retail. Ketika di retail itu ada kerusakan, itu nanti diambil oleh pihak poslog. Nah, ditempatkan di situ juga orang yang nanti melakukan proses untuk perbaikan. Ada orang servis. Ya, ketika memang servisnya hanya perlu 30%, itu nanti kan di bawah 30% masih bisa diperbaiki. Nah, itu yang dilakukan oleh poslog. Sehingga nanti setelah diperbaiki dikembalikan lagi kepada retail. Ada aktivitas reverse logistik yang dilakukan oleh Unilever ya, menyimpan kulkasnya dengan kerjasama dengan third party logistik untuk gudang dan juga transportasinya. Jadi kalian petakan lagi alur rantai pasoknya, buat juga kalau dia ada aktivitas reverse logistiknya, siapa saja key suppliernya, ya, siapa saja proses dari manufaktur sampai kepada retailnya, ya, di sini aliran distribusinya atau channel distributionnya, siapa saja third party logistiknya, apakah gudangnya, transportasinya juga menggunakan pihak ketiga, dan yang penting apa yang menjadi key isunya. Saat ini harus diketahui. Dari mana Bu saya dapat? Dari artikel. Coba kalian searching di internet. Bu, kalau gitu saya bisa nggak pakai tugas yang kemarin? Bisa. Saya mau rubah ya Bu ya, tugasnya dari yang kemarin dengan yang baru. Boleh. Silahkan kalau mau.
Kalau kalian sudah dapat key isunya, kemudian strategi apa yang ditetapkan dalam supply chain tersebut untuk menyelesaikan permasalahan key issue tadi. Contoh yang hangat saat ini adalah sawit, minyak goreng ya. Nah, itu isunya itu di mana ini tertimbunnya? Kalian cari artikelnya. Kemudian bagaimana strateginya untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi minyak goreng tadi. Buat rantai pasoknya dulu. Ya. Sampai dengan reverse logistiknya. Paparkan, deskripsikan dan buat analisisnya. Ini ya. Saya harapkan kalian bisa buatnya di Word. Ya, di Word saja dan jangan gambarnya saja ya. Yang saya harapkan adalah kalian juga bisa melakukan analisis. Karena kalian D4 itu bukan mengerjakan saja, tapi mampu menganalisis dari permasalahan yang ada. Apa yang dilakukan improve-nya? Bagaimana menganalisisnya? Itu saya harapkan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, silakan. Ibu, Dari tugasnya, ya. untuk tugas yang ini berarti individu atau kelompok yang kemarin, Bu? Mau individu? Kalau mau aja, Bu. Ya, kalau gitu kelompok saja. Ya. Kasihan kalau individu. Boleh kelompok saja dan dikumpulkan 1 minggu. Ya. Silakan kalian mengerjakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Ibu saya mau nanya, Bu. Ya. Dapin dulu aja, Pin. Berarti ini dikumpulinnya minggu depannya lagi, Bu? Minggu depannya lagi. Ya. Maksudnya gimana? Lusa, minggu 2 minggu lagi gitu, Bu, atau minggu depan? Memang masih ketemu Ibu lagi gitu? Minggu ini? Kelas 2C? Maksud Kan saya udah ya? ini, Bu. Maksud saya berarti minggu depan ya, Bu? Oh, minggu depan itu kan ketemu misalkan hari Senin gitu ya sama Ibu tuh ya? Iya. Berarti ketemu lagi, berarti pengumpulan tugasnya mintanya di hari Kamisnya gitu ya? Gitu? Iya, boleh, Bu. Oke, boleh. Silakan kalau gitu, boleh. Terima kasih, Bu. Iya. Silakan, ada lagi? Mohon dibagi tugas ya. Nanti nggak akan selesai-selesai. Jadi yang pertama kalian pastikan dulu isunya itu sekarang di mana tuh. Oke, kalau misalkan kalian ngambil misalkan tadi minyak ya. Oke, nanti dibagi tugas. Yang satu yang memetakan alur rantai pasoknya sampai dengan reverse logistik. Yang satu mencari terkait dengan key isunya apa saja yang terjadi di situ. Yang satu melakukan analisisnya. Ya, jadi semuanya bergerak. Kan bertiga ya, setiap kelompok ada yang berdua, ada yang bertiga. Dibuat saja di Word laporannya, ya. Oke, silakan. Ada lagi yang bertanyakan? Cukup? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri pertemuan sore ini. Nanti materinya akan saya share melalui kalau 2C ini ke siapa ya? Ke emailnya siapa ya yang biasa Alicia, Bu. Teresia.